Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Pranda Rahman dari kelas 10 DP5. Kali ini saya akan mengulas materi tentang kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan peningkatan jumlah produksi alat pemuas kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, sifat manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. Perkembangan teknologi ini di setiap negara berbeda. Yang keempat, demonstrasi efektif adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam pengomunikasi produk tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumen masyarakat. Selanjutnya ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya, tindakan manusia yang dapat merusak sumber daya alam adalah penggunaan hutan, pemburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan industri. Untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya yang bersifat terbatas. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk proses produksi. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya. Selanjutnya ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang pertama, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut contoh-contoh tindakan ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Berikut adalah berbagai motif ekonomi lainnya. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. Motif memenuhi misi sosial untuk membangun sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. Yang ketiga, motif pendapatan penghargaan dari pihak lain. Motif memperoleh kekuasaan perekonomian. Motif pertukaran barang. Motif pengatur kegiatan ekonomi. Motif meningkatkan kinerja pasar. Yang ketiga, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu dipengaruhi oleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi tentu pada setiap kegiatan, baik kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Yang A, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Agar tujuan tersebut tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh produsen. Yang pertama, produk yang dihasilkan, lokasi produksi, dan proses produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan yang disusun secara urut mulai dari kebutuhan yang paling penting dan mendasar untuk dipenuhi, sehingga kebutuhan yang pemenuhan dapat ditunda atau bahkan tidak perlu dipenuhi. Yang kedua, menerapkan strategi pembelian. Yang ketiga, menghemat pemakaian sumber daya. Selanjutnya ada prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menjamin barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah mutu dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.